Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, Senin 28 Juni 2021. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita atau memulai aktivitas kita, mari kita meminta pertolongan daripadanya. Mari kita datang merendahkan diri di hadapannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi landasan aktivitas kita pada hari ini, kita mau mendengarkan, membaca, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, aktivitas yang akan kami lalui pada hari ini, kami mau melandaskannya dengan kebenaran firman-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud menjadi raja atas Yehuda. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada Tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, tetapi kita tidak mengetahui arah dan jalan, apakah yang kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri, atau apakah kita bertanya kepada orang lain? Ya, tentu pasti kita bertanya kepada orang lain agar kita tidak tersesat. Demikian dalam kehidupan kita. Begitu banyak masalah yang mungkin membuat kita tidak tahu harus bagaimana lagi dan harus kemana lagi kita. Apakah dalam keadaan seperti itu kita pernah datang kepada Tuhan untuk mencari jawabannya? Kematian Raja Saul tidak serta-merta memuluskan jalan bagi Daud untuk naik tahta menjadi raja. Daud sendiri pun tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana ia akan melanjutkan perjalanannya. Daud pun bertanya kepada Tuhan,
karena ia tahu persis Tuhan akan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan meminta Daud untuk pergi ke Hebron. Di titik itu pun Daud belum mengerti maksud Tuhan hingga beberapa waktu menetap di kota itu, sampai akhirnya orang-orang Yehuda mengurapinya dan mengangkatnya menjadi Raja Yehuda. Dalam situasi terjepit dan dituntut untuk segera mengambil keputusan, langkah apa yang akan kita lakukan? Akankah kita bertanya kepada Tuhan? Tentu saja dibutuhkan kerendahan hati untuk bertanya dan menerima jawaban Tuhan. Mengapa? Karena terkadang petunjuk Tuhan itu justru tidak sesuai dengan kehendak kita. Apakah kita mau tetap taat? Yakinlah bahwa arahan Tuhan selalu berbuah kebaikan pada akhirnya. Meski kita harus menjalani sebuah perjalanan yang tidak mudah dan beberapa kali bertemu hambatan, namun perjalanan kita akan berakhir dengan indah. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mendengarkan, membaca, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kami masih bisa merenungkan, membaca akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap harinya. Ya Tuhan, dalam doa kami ini, kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap aktivitas yang mereka lakukan. Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menjalaninya ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu terkasih dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dalam masa bangku kuliahnya, Engkau memberkati mereka satu persatu juga Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikannya dan dapat bertumbuh berkembang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, orang tua kami dalam masa tuanya, Engkau juga memberkati mereka satu persatu, berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah sumber jawaban dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami rasakan. Ya Tuhan, dalam pergumulan yang kami rasakan, ajar kami juga untuk senantiasa tetap mengucap syukur ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya berkat-Mu juga akan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami haturkan ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita setiap harinya.